Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita akan tundukkan kepala sejenak untuk menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih jika sore malam hari ini kami masih boleh mendapatkan kemurahan-Mu untuk kami bisa melakukan ibadah, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hati kami memang merindukan untuk selalu ibadah kepada-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya kepadamu. Biar Tuhan hadir memberkati ibadah kami, dan Tuhan nyatakanlah kehendak-Mu lewat ibadah ini. Disebabnya di saat kami memuji membesarkan nama-Mu, biarlah Tuhan Engkau juga memberkati setiap persembahan pujian dan nama Tuhan dipermuliakan. Namun demikian Tuhan, kami menyadari di saat anak-anak-Mu, umat ketebus-Mu beribadah kepadamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu pelan-pelan semua yang terkait dalam ibadah doa pada sore malam hari ini, kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan yang menolong, memimpin, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini dalam ibadah doa dan penyembahan. Mestinya kita akan melakukan pujian dari buku Psalm nomor 188, perhatiannya. Haleluya. Ku dengar firman-Nya kepadaku, aku
Dia dipermuliakan bersamamu. Siapakah diriku ini? Haleluya. Haleluya. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak menerima semuanya. Kemurahan, haleluya, yang mengangkatku untuk menerima tangisanmu. Betapa besar kasih setiamu. Ku dengar dia berkata padaku, ku dengar dia berkata padaku, aku mau tabiskanmu menjadi hamba kesucian. Asal kau mau taat pada segala firman dan melakukan segala kehendakmu. Siapakah diriku ini? Haleluya. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak menerima semuanya. Kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tangisanmu. Betapa besar kasih setiamu. Siapakah diriku ini? Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak menerima semuanya. Haleluya. Kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tangisanmu. Betapa besar kasih setiamu. Betapa besar kasih setiamu. Puji Tuhan, saudara sekalian, lewat pujian ini sungguh-sungguh hati kita kembali digairahkan oleh Tuhan betapa perhatian Tuhan itu terhadap kita. Kalau kita menyadari siapa diri kita ini, kalau sekarang kita bisa beribadah, bisa melayani Tuhan, bahkan terutama bisa menyembah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam renungan firman Allah, sebagai renungan untuk kita, untuk mendorong kita, untuk kita masuk dalam doa penyembahan. Nanti setelah ibadah saudara bisa melakukan di rumah masing-masing untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Dari NR nomor 277
Saat Teduh. NR 277 Saat Teduh. Saat teduh, saatnya ku berdiam diri, menanti kehendak-Mu di dalam hidupku. Kini tiba saatnya ku rendahkan diri, pulihkan gereja-Mu yang sempurna. Saat teduh, saat ku berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Haleluya. Saat teduh, saatnya ku berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam hidupku. Kini tiba saatnya ku rendahkan diri, pulihkan gereja-Mu kudus dan sempurna. Saat teduh, saat ku diam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Saat teduh, saat berdiam diri. Haleluya. Berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Saat teduh, saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Sekali lagi, saat teduh, saat ku berdiam diri. Haleluya. Kita siapkan hati kita di saat teduh, di saat tenang ini. Biarlah kehendak Tuhan dinyatakan kepada kita di dalam firman. Haleluya. Saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Haleluya. 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 Kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa kepada Tuhan biar saat tenang, saat teduh, saat damai, hati damai ini, biar kita berikan kesempatan untuk Tuhan yang berbicara, berkata-kata, untuk menyatakan kehendak-Nya kepada kita. Benar Tuhan, pujian ini sungguh-sungguh untuk mendorong kehidupan kami. Di saat Engkau akan menyatakan kehendak-Mu di dalam firman-Mu, biarlah Tuhan hati kami boleh tenang, boleh teduh, untuk kami bisa menyambut hadirat-Mu dalam firman-Mu, untuk menyatakan Tuhan firman-Mu, untuk menyatakan kekurangan dan kelemahan kami. Dan Tuhan akan memperbaiki dan memperbaharui kehidupan kami, untuk Engkau bawa kehidupan kami sampai sewaktu-waktu kami tenang bersama Engkau untuk selama-lamanya dalam kerajaan surga yang kekal, kota Yerusalem yang baru, yang turun dari surga daripada Allah. Itulah Tuhan kerinduan hati kami. Saatnya Tuhan kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami, dan sekaligus Engkau menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Terima kasih, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pun kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu
yang saat ini bersamaan beribadah semacam di tempat ini, biar Tuhan juga menyatakan kehendak-Mu pula Tuhan, untuk supaya gerejamu, sidang jemaatmu bersama gembala-gembala mereka boleh dibangun rohaninya, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Pengurapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada setiap pribadi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan bebankan untuk menyampaikan berita firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Dudukkan dengan baik, dengan teduh, dengan tenang, untuk selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih pun hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan tetap nyatakan kepada hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan benar dan murni, dan sehingga Tuhan sungguhlah nyata bahwa firman-Mu begitu luar biasa yang Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekaligus firman Tuhan yang boleh kami baca dengar ini juga akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah persoalan yang sedang kami hadapi semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan masih memberikan suatu kemurahan Tuhan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan dalam ibadah doa dan penyembahan mestinya. Tetapi biarlah nanti sebelum kita bawa dalam penyembahan, kita diisi oleh firman Tuhan, supaya sungguh-sungguh firman ini menjadi satu dasar penyembahan kita. Ya, jangan sampai kita menyembah tanpa firman Allah, menyembah roh dan kebenaran. Jadi menyembah itu dasarnya adalah kebenaran, dan itu sebabnya kita bersyukur, kita berterima kasih kalau sore malam hari ini kita kembali masih boleh mendapatkan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan dalam pemeriksaan kita satu bagian yang kedua, yaitu mengisi bumi yang kosong. Jadi kita jelas dalam kitab Kejadian ini Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Nah, untuk itu Tuhan tidak membiarkan bumi tidak berbentuk atau kosong atau gelap gulita, tetapi kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi, maka Tuhan juga akan menciptakan segala sesuatunya untuk melengkapi bumi ini sampai sewaktu-waktu. Sasaran utama dalam penciptaan bumi ini yaitu kepada manusia, nikah manusia, ibadah dan pelayanan manusia ini boleh sungguh-sungguh pada akhirnya boleh merasakan dan menikmati. Dalam perjanjian baru, dalam perjanjian baru, dalam Injil Yohanes juga disampaikan, dikatakan di sana, Injil Yohanes pasal yang pertama, ya, ini topiknya bagian yang kedua, mengisi bumi yang kosong. Jadi sesuatu yang kosong itu tidak mungkin kita biarkan begitu saja, tetapi Tuhan yang Maha Pencipta, yang menciptakan segala sesuatu itu, Dia menciptakan untuk mengisi bumi yang kosong ini. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga, kembali kita baca satu. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga, kita baca. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi Allah itu, ya, di dalam firman Allah itu ada kuasa yang menciptakan. Firman Allah itu hidup, berkuasa, bahkan disebutkan lebih tajam dari pedang bermata dua sekalipun. Tapi dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ketiga ini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yang adalah firman, dan firman itulah pribadi Allah sendiri yang menciptakan Allah. Dalam kitab Kolose, suratan Kolose, saudaraku, ya, kita baca Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama, saudara sekalian, ya, suratan
Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 dan 16. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan ke-16, jelas Rasul Paulus juga menuliskan demikian, ia adalah gambar Allah atau wujud Allah yang tidak kelihatan. Jadi Kristus itu, saudara sekalian, kalau disebutkan itu Yohanes, firman itulah dia. Firman itulah dia. Tapi dalam suratan Kolose ini, ia itulah Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dalam Injil Yohanes tadi, ya, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Ya, tetapi dalam Kolose ini, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga. Perhatikan, bukan hanya menciptakan bumi, langit dan bumi dan segala isinya, atau membentuk bumi yang kosong satu. Ya, bukan hanya membentuk bumi yang masih kosong dan gelap gulita, tapi dia juga, ya, dialah telah diciptakannya, atau saya ulang, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi segala sesuatu yang kita bisa lihat atau kita tidak bisa lihat, kerajaan atau pemerintahan, saudara sekalian, kekuasaan, bahkan berkat-berkat yang kita bisa terima dan kita miliki ini sesungguhnya kalau kita menyadari ini bukan hasilnya kita, bukan hasil usaha kita, tapi bagaimana Tuhan itu menciptakan segala sesuatu, ya, atas kehendaknya untuk setiap kita. Di sini juga disebutkan kerajaan, pemerintah, penguasa, atau segala sesuatu diciptakan oleh dia. Tapi yang terakhir ini perhatikan, ya, kalau segala sesuatu diciptakan oleh dia, tujuannya untuk supaya buah ciptaan ini yang pada akhirnya dipercayakan kepada manusia ini, kepada kita ini, khususnya kita orang-orang percaya ini, untuk dikembalikan kepada dia. Artinya untuk kita gunakan sebagai sarana untuk beribadah kepada Tuhan. Ini tujuannya. Tapi seringkali yang terjadi adalah ketika kita mendapatkan kerajaan, mendapatkan kedudukan, ya, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan berkat-berkat yang sudah kita terima, seolah itu hasil usaha kita, seolah itu ada hasil kerja keras kita. Betul, memang kita harus bekerja, sebab ayat mengatakan kalau kita tidak bekerja, janganlah engkau makan. Tetapi dari semua itu, sesungguhnya itu datangnya dari dia, dipercayakan kepada kita, dan ujungnya adalah harus untuk kemuliaan atau kebesaran dia, sebagai satu sarana untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan, untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, ini yang Tuhan tunjukkan. Kita kembali kepada tema kita, ya, dia mengisi bumi yang kosong. Mengisi bumi yang kosong. Ini membuktikan bagaimana Allah dan Tuhan kita itu Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab. Dia tidak membiarkan kosong begitu saja. Sekalipun itu kosong, maka Tuhan segera isi dengan firman. Berfirmanlah Allah, maka terciptalah segala sesuatu yang difirmankan itu.
Ya, kemudian nanti itu dipersiapkan ketika Tuhan sudah menciptakan manusia. Maka manusia itu yang harus bertanggung jawab pula untuk mengelola semua. Arti mengelola dipercayakan untuk bisa dipercaya, untuk bisa mengelola, mengusahakan semua hasil ciptaan Tuhan, tidak dibiarkan begitu saja. Maka kita juga diberikan tanggung jawab untuk mengusahakan hasil ciptaan Tuhan, untuk supaya manusia itu juga bisa menikmati isi yang Tuhan sudah ciptakan kepada yang Tuhan sudah ciptakan untuk memenuhi bumi ini, untuk supaya manusia ini bisa merawat, bisa mengusahakan. Ya, puji Tuhan. Arti daripada kosong, bumi yang kosong itu artinya hampa. Kemarin dalam PA saya sudah menjelaskan kosong itu artinya hampa. Ya, tanpa isi atau tidak berisi. Satu contoh, ada ayat mengatakan iman jika tidak disertai dengan perbuatan itu merupakan iman yang kosong. Dalam Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Artinya tidak ada bukti, nggak ada praktek, dan tidak ada hasilnya, karena kosong, hampa. Nah ini perkataan kosong atau hampa ini prakteknya untuk kita. Artinya menunjuk kepada kehidupan manusia yang serba tidak puas. Jadi perkataan kosong atau hampa ini artinya kehidupan manusia yang serba tidak puas. Kehidupan yang tidak ada rasa ucapan syukur, tidak ada rasa ucapan terima kasih, sekalipun sudah terlalu banyak perbuatan-perbuatan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tapi tetap saja merasa hatinya itu kosong, tidak ada kepuasan. Ini yang terjadi pada manusia, khususnya di akhir zaman ini. Khususnya manusia di akhir zaman ini tidak ada rasa puas, tidak tahu berterima kasih. Ini harus kita waspadai, apalagi di hari-hari sekarang ini, dan semuanya serba sulit. Ini sulit untuk kita bisa berterima kasih, sulit untuk kita rasa puas. Ya, rasanya kita mau kurang dan semua sesuatu. Ini berbahaya buat kita. Dan itu sebabnya biarlah kehidupan kita di hari-hari ini, saudara sekalian, kita diajar oleh Tuhan. Kehidupan yang kosong hampa ini, kehidupan yang tidak ada rasa puas ini, kita datang kepada Tuhan untuk supaya Tuhan yang akan mengisi, Tuhan yang akan memberikan rasa puas kepada kita. Kemarin saya mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepuasan kepadamu, memberikan kelegaan kepadamu. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Ayo kita datang kepada Tuhan. Di hari-hari ini banyak kita datang kepada Tuhan, datang di bawah kaki Tuhan. Jika hati kita ada rasa tidak puas, sulit untuk bisa mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, biar kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu itu, Tuhan juga mengerjakan hati kita. Sehingga kalau kita ada rasa tidak puas, sulit untuk bisa berterima kasih, maka Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Kemarin saya sudah sedikit menyinggung bagaimana Tuhan itu memberikan contoh teladan yang sempurna, yang Dia adalah Allah
yang dia adalah Allah. Dia di surga sana. Tapi dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah itu untuk maafkan saudara sekalian, untuk mempertahankan kekuasaan atau tahtanya itu. Tadi dia mau mengosongkan dirinya, mau menghampakan dirinya, dan dia mau menjadi manusia bahkan sebagai seorang hamba. Filipi 2 ayat yang ke-6 mulai. Bahkan dia taat sampai mati, tergantung di kayu salib. Ini satu contoh, saudara. Contoh kepada kita untuk apa Tuhan melakukan itu kepada kita. Ya, untuk apa? Kalau kita kaitkan dengan tema yang sedang kita periksa ini, untuk memberikan kepuasan. Bukan saja kepuasan ya secara jasmani, kebutuhan kita tercukupi. Ya, makan kita, sandang kita, papan kita tercukupi. Tapi lebih dari itu, dia akan membuat kita puas. Karena apa? Karena dosa kita ini ya sebab utama yang membuat manusia tidak puas, tidak bisa puas. Dan manusia mengalami kesusahan yang begitu hebat, saudara sekalian. Tapi sebaliknya, dengan dia menghampakan diri, mengosongkan diri, bahkan dia mau menjadi manusia, ya bahkan sebagai hamba dan taat sampai mati tergantung kayu salib itu, untuk memberikan kelegaan, untuk memberikan rasa puas kepada kita. Kapan? Ketika dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Tuhan. Jadi pengampunan ini melebihi segala sesuatu apapun juga yang nampak, yang kelihatan, yang ada di bumi ini. Yang nampak. Untuk apa kita mempunyai banyak hal, mempunyai harta yang banyak, uang yang banyak, dan simpanan yang banyak, tetapi kalau hati kita tidak mengalami pendamaian, tidak mengalami pengampunan, kita tidak mengalami suatu penyucian dari Tuhan, maka semua yang kita miliki itu tidak akan ada artinya. Tapi sebaliknya, mungkin Tuhan izinkan kita hanya mempunyai sesuatu yang pas, yang pas-pasan, ya bahkan seringkali cenderung kurang. Kita harus mengatur sedemikian rupa untuk supaya cukup suatu. Tapi sebaliknya, kalau disertai dengan rasa puas, dengan hati yang puas, ada kelegaan saudara dalam hati ini, maka dalam kita menerima segala sesuatu itu, maka kita mampu untuk menerima segala sesuatu itu dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Ada rasa puas. Coba dibaca, saya teringat ayat itu, 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ya, puji Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayat yang ke-16 mulai, dan 18 sampai 18. 16, 17, dan 18, perhatikan baik-baik. 1 Tesalonika pasal 5, ayat 16, 17, dan 18. Bersukacitalah senantiasa. Coba. Ini Rasul Paulus menuliskan ke jemaat Tesalonika, surat yang pertama. Bersukacitalah senantiasa. Bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa? Kata senantiasa kan selalu bersukacita. Bagaimana kita bisa selalu bersukacita kalau hati kita kosong? Kalau hati kita tidak penuh dengan firman Allah, mustahil untuk kita bersukacita. Kalaupun kita bisa bersukacita, maka sukacita itu akan menjadi adalah sukacita yang semu, yang sementara. Sukacita yang semu.
Ya, dan setelah itu akan menjadi susah kembali. Kalau susah sudah pasti tidak ada rasa ucapan syukur, tidak ada rasa puas. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan mau mengosongkan dirinya, menghampakan dirinya untuk mengisi kita, untuk supaya kita menjadi puas. Bersuka citalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ini sukacita dan berdoa ini, ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ya, sukacita yang senantiasa itu juga mendorong untuk kita selalu berdoa. Doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu juga akan menghasilkan sukacita dalam hati. Ini beda dengan sukacita yang semu, puas semu itu. Kalau sukacita itu dihasilkan dari doa penyembahan kita kepada Tuhan, dihasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan yang semakin hari semakin erat, saudaraku, itulah yang akan menghasilkan sukacita. Bahkan senantiasa tidak dipengaruhi sukacita senantiasa ini adalah sukacita yang dihasilkan oleh doa penyembahan kita. Ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh keadaan apapun juga. Tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, yang akan bisa mempengaruhi. Kenapa? Sebab ini sukacita yang senantiasa ini dihasilkan dari doa penyembahan. Yang dihasilkan dari doa penyembahan yang didorong oleh isi menyembah roh dan kebenaran. Yang dihasilkan isi yang ada di dalam hati kita, yaitu ketika kita diisi oleh firman Tuhan, oleh Tuhan. Harta yang paling tinggi, harta yang kekal itu pada firman Tuhan. Nanti akan kita lihat ada 3 yang kekal, tapi saya akan memulai dari sini. Arti daripada kosong ini, hampa ini, Tuhan mau mengisi. Ayat yang ke-18, atau saya ulangi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini ayat ini pendek, tapi punya pengertian yang sangat dalam. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal ini, segala hal atau segala keadaan. Ini tidak mudah. Saya juga belajar ini untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal ini. Hal apa? Hal ketika kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam masalah, maka firman Tuhan tetap mengajarkan untuk kita tetap juga mengucap syukur. Terlebih, saudara sekalian, ketika kita diberkati, kecukupan semua ada, maka ini tidak sulit untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita ada sesuatu, semua baik-baik saja, semua damai-damai saja, saudara. Apa sulitnya untuk kita bisa senantiasa mengucap syukur? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita. Bagi kita. Itu sebabnya, saudaraku, biarlah kehidupan yang tidak puas itu, kehidupan yang kosong itu, kehidupan yang hampa, atau kehidupan yang tidak ada pengharapan itu, kita mau datang kepada Tuhan. Kita membawa kehidupan ini kepada Tuhan. Tuhan tahu letih lesu kita, beban berat kita di hari-hari ini. Ini Tuhan sendiri yang mengatakan, atau lebih baik kita baca, sekalipun itu sering kita baca, Injil Matius pasal yang ke-11. Ya, saya
sangat dikuatkan dengan ayat ini, saudara. Tidak mengapa kita ulang-ulang membaca. Ya, Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ini merupakan satu ajakan atau undangan juru selamat. Marilah kepadaku. Ini ku-nya ku besar. Marilah kepadaku. Jadi kita diundang. Diundang datang kepada Tuhan. Ya, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Siapa yang letih, lesu, yang berbeban berat, yang kosong, yang tidak puas? Saya dan kita semua diundang oleh Tuhan. Saya yakin kita semua yang ada ini, yang hadir, yang mendengarkan firman Allah, baik yang menyampaikan firman Allah, pasti ada beban, ada letih, lesu, ya, beban berat. Setiap kita ada tanda ini. Ini tanda dari manusia, letih, lesu, dan beban berat. Tapi Tuhan sudah mengundang sore malam hari ini lewat firman Tuhan. Untuk apa? Untuk mengisi. Untuk apa? Untuk supaya kita dipuaskan. Untuk supaya kita ada rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, memberi sentosa, memberikan kepuasan, memberikan perhentian kepadamu. Ini langsung Tuhan sendiri yang mengatakan. Saudara sekalian, ini yang Tuhan katakan kepadaku, kepada kita semua. Ayo kita datang kepada Tuhan. Jangan kita membiarkan kehidupan kita kosong. Saudara sekalian, jangan kita membiarkan kehidupan kita kosong. Ketika Tuhan mau mengisi kita dengan harta yang indah, mengisi dengan iman, mengisi dengan pengharapan, dan mengisi dengan kasih-Nya itu, biar kita sambut, biar kita terima. Jangan biarkan kehidupan kita kosong, gereja itu kosong, jangan. Sebab kalau kita biarkan kosong, satu, dalam cerita ayat firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-12, kalau sampai kita membiarkan kehidupan kita kosong, nikah kita kosong, hampa, nggak terasa apa-apa, sekalipun beribadah, ibadah pelan kita tidak ada rasa puas, hampa, kosong, ini berbahaya. Matius pasal 12, Injil Matius pasal yang ke-12, kita baca ayat yang ke-43. Mulai. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Perhatikan. Ini kembalinya roh jahat, perikopnya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ini bahayanya. Kalau kita biarkan hati kita, kehidupan hati kita kosong, dan setan tahu itu, maka setan itu
akan kembali dengan membawa 7 setan yang lain. Maka kehidupan itu lebih jahat, lebih sengsara lagi, lebih menderita lagi. Sementara harusnya hati manusia itu harus menjadi tempatnya Tuhan untuk berdiam. Bukan tempatnya setan untuk berdiam. Bukan tempatnya roh jahat untuk berdiam dalam hati kita, yang membuat kita tidak puas, yang membuat kita ragu, yang membuat kita takut, yang membuat kita macam-macam gelisah dan semua. Itu kalau kita biarkan hati kita kosong, rumah hati kita kosong, maka kehidupan itu tidak heran kalau dia gelisah. Kehidupan itu akhirnya rasa tidak puas. Dan tidak heran juga orang yang semacam ini akhirnya dia harus mengakhiri hidup karena dia rasa tidak puas. Untuk apa dia hidup? Tapi sebaliknya, kalau kita memberikan hati yang kosong ini untuk mau diisi oleh Tuhan, tujuannya sampai bukan Tuhan mengisi kehidupan kita dengan firman Allah, tapi sekaligus Dia ingin berdiam di dalam hati kita. Dia ingin berdiam dalam hati kita. Untuk apa? Kalau Dia berdiam dalam hati kita, maka yang pasti yang kita bisa rasakan, pasti ada sukacita senantiasa. Tadi dikatakan, tetaplah berdoa. Artinya kita tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan ada dalam hati kita. Kalau Dia berdiam, maka damai, sejahtera, sukacita senantiasa itu ada. Ini nomor 1. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau hati kosong dan di tempatnya roh-roh jahat ini, maka bukan damai sejahtera, maka akan membuat orang lebih jahat lagi, lebih gelisah lagi. Ya, tidak menutup kemungkinan tadi saya mengatakan, dia akan bisa mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri. Dan ini sia-sia. Itu sebabnya, biarlah kehidupan kita ini, jangan kita biarkan kosong begitu saja. Kita biarkan rasa tidak puas itu. Segera ketika Tuhan mengundang kita, marilah kepada Aku yang letih, lesu dan berbeban, Aku akan memberikan kepuasan, kelegaan. Ayo kita manfaatkan itu. Kita gunakan itu. Sampai Tuhan berdiam dalam rumah kehidupan kita, dalam hati kita ini, maka hasilnya damai sejahtera atau bersukacita senantiasa. Yang kedua, seringkali saya mengatakan, maka ada perlindungan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, dan Tuhan sekaligus pasti akan mencukupkan segala apa yang sedang kita butuhkan di hari-hari ini, yang sedang disusahkan, sedang dicari oleh setiap manusia. Kalau Allah ada, kalau Allah berdiam, dan saya sungguh merasakan hal ini, di masa-masa sulit yang semacam ini, saya merasakan itu, bagaimana justru pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan. Tuhan pakai siapa saja untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Jadi saya mengatakan kalau Allah itu berdiam dalam hati kita, maka damai sejahtera, sukacita senantiasa itu ada. Pembelaan dan perlindungan Tuhan itu ada. Dan sekaligus pemeliharaannya. Apa yang sedang kita butuhkan di hari-hari ini. Mari kita membaca, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Ayat lain mengatakan, Bapakmu tahu apa yang engkau perlukan.
Bapak itu tahu apa yang sedang engkau perlukan. Artinya apa? Kalau Bapak itu tahu apa yang kita butuhkan, ya sudah, kita berserah aja. Pasti Tuhan juga yang akan mencukupkan segala sesuatu yang sedang kita butuhkan. Yang sekaligus dia memberikan rasa puas kepada kita. Tapi sebaliknya, yang terjadi di akhir zaman ini bukan rasa puas, bukan rasa ucapan syukur. Ini justru terjadi pada anak-anak Tuhan. Ini kita harus diingatkan, mau diingatkan ini. Situasi yang semacam ini, ya, kita diajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Hal apa? Hal ketika kita dalam kesulitan, kesusahan, kita tetap bisa mengucap syukur, bisa berterima kasih. Ketika kita dalam kelimpahan, lebih lagi kita bisa mengucap syukur. Tapi yang terjadi, justru yang mengatakan anak-anak Tuhan orang Kristen, tidak ada rasa puas, yang menimbulkan rasa terima kasih tidak ada lagi. Dan ini justru terjadi pada gereja anak-anak Tuhan di akhir zaman. Sekalipun dia mengatakan aku orang beribadah, sekalipun, tapi sesungguhnya kehidupan yang semacam itu tidak pernah mengalami kuasa dari ibadah itu. Karena apa? Dia tidak bisa mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan begitu banyak sudah mengisi kehidupan kita, mencukupkan apa yang kita butuhkan. Bukan hanya kebutuhan kita, tapi dia sukacita sudah memberi, damai sejahtera dia beri, perlindungan pembelaan dia beri, pemeliharaannya dia beri. Kurang bagaimana buat kita? Tapi yang terjadi tidak demikian. Ayo kita buktikan dalam 2 Timotius 2 Timotius pasal yang ketiga. Ini betul-betul terjadi. Dan ini akan terjadi lagi di akhir zaman ini khususnya. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya. Dari ayat ini supaya kita disadarkan. Ini loh yang terjadi. Itu sebabnya Tuhan datang. Dia mengosongkan diri untuk mengisi kehidupan kita. Terutama dengan firman-Nya, dengan damai sejahteranya. Pasal 3, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Mulai. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, pada hari-hari terakhir, apakah kita terima ini sebagai hari-hari terakhir di hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali? Paulus 2000 tahun yang lalu mengingatkan kepada Timotius dalam suratnya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi jelas kita sedang diperhadapkan dengan masa yang sukar. Sukar untuk mencari nafkah, sukar untuk mencari pekerjaan, sukar untuk mencari rasa puas, sukar untuk berdamai, dan masih banyak lagi yang sukar-sukar yang sedang kita hadapi. Ya, masa yang sukar ini diperhadapkan kepada kita. Tapi apa yang terjadi? Kalau tadi 1 Tesalonika pasal 5 diajarkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tapi Paulus juga dia menulis kepada Timotius, dia tunjukkan masa-masa akhir akan datang masa yang sukar itu. Apa isi dari masa sukar itu? Dan bentuk apa masa sukar itu? Ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Coba kita renungkan. Selama pandemi ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun.
Ini bahaya memang. Ini masa pandemi ini, ini juga akan bisa membuat ya manusia hanya bisa mencintai dirinya sendiri untuk mencari selamatnya sendiri-sendiri. Keadaan ini bisa membuat semacam itu, dan itu sebabnya kita harus waspada dan hati-hati. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bahaya. Kalau manusia itu sudah mencintai dirinya sendiri, yang ujungnya akan menjadi hamba uang. Kalau manusia itu sudah menjadi hamba uang, maka manusia itu akan menjadi manusia yang jahat. Kalau manusia sudah diperhamba oleh uang atau tamak akan uang, ya, tamak menjadi hamba harta, hamba uang, itu akan membuat manusia itu menjadi jahat. Mau contoh yang gampang. Seringkali kita mendengar, saudaraku, anak menggugat orang tua. Baru-baru ini, ya berapa digugat, berapa M itu, saudaraku. Orang Malang atau orang mana itu, saudaraku. Anak. Kenapa? Sampai menggugat segitu banyak kepada orang tua kandungnya sendiri. Karena uang. Karena harta benda membuat hati ini menjadi jahat. Membuat hati tidak ada rasa puasnya. Sudah ada tetap kurang dan kurang dan kurang. Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, diperbudak oleh uang, yang mengakibatkan manusia menjadi jahat. Dengan uang sekian ribu atau ratus ribu atau juta, sekian berapa juta, bisa membunuh orang. Ini membuat manusia jadi jahat. Kalau manusia itu menjadi hamba uang, akan membuat manusia itu menjadi jahat. Tapi sebaliknya, kalau uang ini menjadi hamba, maka uang itu akan memberikan satu sukacita kepada kita, akan memberikan kepuasan kepada kita. Betapa tidak, kalau uang jadi hamba, hai uang, aku perlu ini, maka uang pergi akan mendatangkan sesuatu yang kita inginkan. Hei uang, aku mau pergi ke sana, maka uang itu akan membawa kita pergi kemana yang kita kehendaki. Kalau uang itu menjadi hamba. Tapi janganlah kita diperhamba, diperbudak oleh uang. Maka kita akan menjadi manusia-manusia, orang-orang yang jahat. Menjadi manusia yang jahat. Puji Tuhan. Ini mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Memfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak ada hormatnya kepada orang tua. Kemarin kita membaca, kalau seorang anak tidak hormat kepada orang tua, ayat mengatakan dia tidak akan bahagia dan tidak akan panjang umur di bumi ini. Artinya dia akan mengalami kesusahan. Tapi yang terjadi seperti ini tadi, seperti saya katakan, memberontak terhadap dia, menuntut orang tua, memenjarakan orang tua. Ya coba bayangkan. Ini terjadi, ini Alkitab tergenapi di hari-hari ini. Bagaimana manusia itu? Ya, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Jangankan mempedulikan agama, ini mempedulikan agama itu mempedulikan ibadah. Bagaimana dia mempedulikan ibadah?
Wong dia itu tidak hormat kepada orang tuanya, nggak hormat, bagaimana mau hormat kepada Tuhan? Tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Bagaimana orang tua itu dia berjuang, kiriwangi, apa orang Jawa, tekuk ringkel untuk supaya anak-anaknya itu bisa berhasil, berusaha, berupaya, ya katakanlah sampai rela dia tidak makan, yang penting anak-anaknya itu bisa makan. Banyak orang tua yang semacam itu. Kalau dia mendapatkan sesuatu, dia nggak ingin memakannya sendiri. Orang tua itu bungkus bawa pulang untuk supaya anak-anaknya. Coba ketika anak menjadi besar dan mengerti, lalu tidak hormat lagi, memberontak terhadap orang tua. Saya nggak bisa membayangkan. Inilah keadaan manusia pada akhir zaman ini. Saya lanjutkan. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi tadi saya mengatakan, orang-orang ini bukan orang yang tidak beribadah. Orang yang beribadah, terutama kita orang beribadah, mungkin bahkan bisa melayani sekaligus. Tapi keadaan kehidupan manusia ini, sekalipun dia tidak beribadah, katakanlah sekalipun dia bergereja, melayani sekalipun, tapi dia tidak mengalami kuasa ibadah, tidak mengalami kuasa pelayanan Tuhan, tidak mengalami itu. Ya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dia justru tidak mengalami inti dari ibadah itu, tidak mengalami kuasa dari ibadah itu. Ini yang terjadi. Jangan biarkan hati kita kosong. Ini akan menimbulkan, akan menyebabkan hal-hal semacam ini, saudara sekalian. Kita berterima kasihlah kepada Tuhan. Ya, saya pernah mengalami hal demikian. Bagaimana saya ini terhadap orang tuaku, terhadap orang yang lebih tua, saya banyak menyusahkan mereka. Jadi firman Allah juga menemplak kepadaku, mengingatkan. Dan itu sebabnya saya sekarang harus menyampaikan ini. Dampak dan akibat dari kehidupan kita di hari-hari ini yang tidak bisa memberikan rasa hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, yang membiarkan hati ini kosong, hampa, sama dengan membiarkan dia terus tidak puas dan tidak dalam kepuasan. Akibatnya semacam ini. Ini terjadi di dalam gereja Tuhan, dalam anak-anak Tuhan, justru di akhir zaman. Tadi saya mengatakan, bukan orang yang tidak beribadah ini, justru orang yang beribadah kepada Tuhan, tapi dia tidak mengalami kuasa dari ibadah. Ibadah pelayan itu hanya merupakan satu kewajiban semata. Hanya kewajiban semata. Bukan berdasarkan atas kerinduan kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, gereja Tuhan tidak boleh kosong. Kemarin saya mengatakan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harusnya di hari-hari tidak boleh kosong. Harus mau diisi oleh Tuhan dengan firman-Nya, dengan harta yang kekal ini, sampai menjadi tempat kediaman Tuhan, supaya kehidupan kita bisa bersuka senantiasa
bisa tetap berdoa dan tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal. Ini tujuan. Nah, kalau terus kita latih lewat ibadah ini, membiarkan kehidupan kita, setiap kita ibadah, ya, setiap kita ibadah merasa diri kita ini kosong, atau kita mengosongkan diri. Dan saya selalu mengatakan, saudaraku, tiap kali mau beribadah, mau melayani Tuhan, dalam doa penyembahan pagi juga saya mengatakan, Tuhan, kosongkan hati hamba-Mu ini dari perkara-perkara yang jahat dan najis, dan gantikan dan isi Tuhan dengan kehendak-Mu, dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Itu doa yang selalu saya naikkan kepada Tuhan. Mengosongkan diri, bukan membiarkan kita kosong, tapi kita di hadapan Tuhan, kita mengosongkan diri untuk supaya diisi oleh Tuhan dengan firman dan Roh Kudus, sehingga kehidupan kita dimulai dari kita ada rasa damai, rasa puas, ada sukacita. Maka kehidupan yang semacam ini akan menjadi kehidupan yang bukan hanya diberkati, pasti menjadi berkat. Dan ucapan syukur, ucapan terima kasih itu bisa selalu dinaikkan, bukan ketika kita ada, tapi ketika kita tidak ada sekalipun, dalam kekurangan sekalipun, ucapan syukur tetap naik di hadapan Tuhan. Firman dan Roh Kudus sanggup, tadi saya katakan, berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Apa sih yang lebih daripada yang melebihi firman dan Roh Kudus itu apa? Yang melebihi kasih firman dan Roh Kudus itu apa? Tidak ada. Sebab kasih firman dan Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Ya. Kasih firman dan Roh Kudus ini adalah pribadi Allah sendiri. Allah Bapa dalam kasih-Nya, Anak Allah dalam firman-Nya, dan urapan Roh Kudus ini ya adalah juga menurut pribadi daripada Allah Roh Kudus ini, Allah Tritunggal itu, yang akan menyatu dan memenuhi kita senantiasa. Inilah yang membuat kehidupan itu bisa menjadi bersukacita senantiasa. Saudara sekalian, ini yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita di hari-hari ini. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan tidak membiarkan bumi itu kosong dan gelap gulita. Bumi harus ada bentuk, bumi harus ada isi, dan bumi harus terang benderang. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk mengisi bumi, yang adalah ciptaan bumi, langit dan bumi. Langit itu identik dengan surga. Tadi Kolose, surga dan bumi Dia yang menciptakan. Saudara sekalian, ini berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga hati kita senantiasa, kalau Allah Tritunggal itu selalu ada dalam hati kita, Dia berdiam dalam hati kita, dan pribadi Tuhan Yesus Kristus itu berdiam dalam hati kita. Saya ulangi, rasa puas, rasa damai, rasa ucapan syukur itu pasti naik di hadapan Tuhan sampai sewaktu-waktu. Ini tetap kita tekuni, kita setia, kita berpengharapan ke sana sampai sewaktu-waktu kita di kota Yerusalem yang baru, yang turun dari Allah itu, kita juga senantiasa bersukacita. Dan itulah pengharapan kita sampai sewaktu-waktu setiap kehidupan kita yang mau diisi
dengan firman kasih, firman dan Roh Kudusnya ini. Jago untuk kita diisi sampai sewaktu-waktu kita bersama Tuhan di kota yang indah, kota yang penuh bahagia, Yerusalem, kota mulia, kota idaman kita semua. Mari kita akan melakukan pujian, saudara sekalian, melakukan pujian dari buku Pesalo 1, buku Pesalo nomor 138, O Yerusalem. Haleluya. O Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Inilah tujuan kita. Kenapa isi itu ada, harus ada. Kita sedang diarahkan ke sana. Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia. Haleluya. Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Haleluya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Haleluya. Lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersama Tuhan untuk selama-lamanya di kota Yerusalem yang baru. Masuk sana. Bawa saya masuk sana. Kita bersama tundukkan kepala. Kita berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini. Sungguh-sungguh Tuhan, Engkau datang, Engkau mengosongkan diri-Mu Tuhan, menghampakan diri-Mu untuk mengisi kehidupan kami, terutama
kami boleh mendapatkan kasih karunia untuk mendapatkan pengampunan yang dari Engkau Tuhan. Inilah Tuhan yang membuat hati kami rasa puas, rasa lega, rasa damai. Dan sekaligus Tuhan, Engkau juga akan memberikan kelegaan dari setiap masalah persoalan, letih lesu beban berat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, sebab hanya isi firman Allah yang ada dalam hati kami, yang boleh kami terima, boleh kami yakini, itulah juga yang akan menyelesaikan segala masalah dan persoalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatamu pada sore malam hari ini, sampai sewaktu-waktu seperti pujian ini. Jika isi firman Allah, kasih dan rohmu itu selalu melimpah dalam kami, akan membawa kepada kami, akan memberikan suatu kerinduan hati kami untuk senantiasa merindukan kota Yerusalem yang baru, yang dari Allah. Di sanalah Tuhan kami boleh berada bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni sikap kami Tuhan, yang seringkali kami tidak peduli dengan ibadah, bahkan rohani kami. Kita biarkan hati ini kosong Tuhan, yang seringkali justru dimanfaatkan oleh roh-roh jahat itu untuk diam dalam kami dan membuat kami susah dan susah. Tapi sebaliknya Tuhan, Engkau mengisi kehidupan kami sampai Engkau berdiam dalam hati kami, dan akan sungguh-sungguh kami mengalami bukan saja damai sejahtera, perlindungan dan pembelaan, serta pemeliharaanmu Tuhan untuk kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu memberkati kami dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah doa dan penyembahan ini. Biarlah ini memberkati kita, membuka hati kita di hari-hari ini. Ya, pesan yang saya ingin ulangi, jangan biarkan hati atau kehidupan kita kosong, tapi biarlah kehidupan kita mau diisi. Dia menghampakan diri untuk memberikan isi dalam kehidupan kita, yaitu kasih, firman dan Roh Kudusnya. Iman, pengharapan, dan kasihnya itu akan tinggal dalam hati kita. Terus kita berdoa untuk ibadah selanjutnya. Sudah pun jadwal ibadah kita nanti hari Minggu tanggal 7 Februari ini merupakan minggu pertama. Ibadah kita disertai dengan perjamuan suci. Bagi saudara yang ingin mengikuti, dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Roti dan anggur satu, ya, anggur bisa dari buah atau diperas atau bagaimana, dengan hosti atau dengan roti, ya, kita siapkan. Lalu dilanjutkan ibadah PA hari Rebunya tanggal berapa itu? Tanggal 11 laku PA, dan tanggal 12 itu merupakan ibadah doa seperti sekarang ini dan selanjutnya. Saudara sekalian ya, puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap kita berdoa untuk ibadah-ibadah kita, sekalipun kita belum bisa bertatap muka, tapi biar kita terus nyatakan kerinduan kita untuk supaya firman Allah yang senantiasa dibukakan untuk kita, ya, dibukakan untuk membuka rohani kita, membawa kita dalam suasana kebangunan rohani, sehingga kita semakin diisi dan semakin diisi, dan kita tidak membiarkan hidup kita kosong, hampa dan begitu saja. Puji Tuhan, ini yang bisa kita sampaikan. Tetap kita menjaga kondisi, menjaga kesehatan, tetap kita menggunakan protokol kesehatan, suatu gunakan masker, jaga jarak, jaga kesehatan semua, jauhi kerumunan-kerumunan untuk menjaga diri kita, juga menjaga diri orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan tundukkan kepala untuk mengakhiri ibadah kita dan sekaligus untuk kita bisa menerima doa berkah. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan untuk lawatanmu, perhatianmu pada sore malam hari ini dalam ibadah doa penyembahan. Dan sungguh Engkau sudah melawat dan memberkati Tuhan kepada kami untuk supaya memberikan rasa puas,
rasa ucapan syukur kami kepada Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah kami terima pada sore malam hari ini. Saat ini kami kembali berdoa untuk sidang Jumat semua yang ada Tuhan. Mulai anak-anak, kaum muda, remaja, dewasa sampai pun yang paling sepuh, kiranya Tuhan lawat, Engkau memberkati semua senantiasa, memberikan kesehatan, kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk Pak Bue, Tuhan dalam perawatan, Tuhan jamah, Pak Lukas Amano, Tuhan jamah, juga Mas Heru, adik dari Mas Didit Iko, Tuhan jamah, Mas Didit Iko dan pemulihan Tuhan jamah. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Tias yang sudah Engkau panggil, suami, anak-anak dan keluarga besarnya. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan, dan tetap setia kepada Engkau, mengiring Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami. Ajarkan kami untuk menekuninya Tuhan, untuk kami setia beribadah serta melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sementara saat ini masih belum bisa tatap muka, biar Tuhan dalam ibadah kami ini, Tuhan Engkau buka jalan, Engkau menolong Tuhan, supaya kami segera bisa beribadah secara tatap muka di gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, Engkau juga menolong, memberkati senantiasa. Jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari keributan, pemberontakan. Tuhan, juga bencana alam terjadi di bangsa kami. Bila Tuhan juga menolong, terutama umat ketebusan-Mu ada di sana juga Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat maupun di daerah. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan yang dari surga. Segala pekerjaan setan yang juga mengganggu, merintangi kehidupan kami, anak-anak-Mu, gereja-Mu, Tuhan, mengganggu bangsa kami, Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kembali. Kami menyerahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami tangan-Mu, biar Tuhan tetap jaga dan pelihara kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah kita. Selamat ya, puji Tuhan.